Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara sudah siap untuk mendengar firman Allah. Karena kita sudah memuji, memuliakan Tuhan seperti tanah yang sudah dibajak, tinggal ditabur oleh benih-benih firman Allah. Dan inilah pokok bahasan kita pada sore hari ini, berbicara tentang tugas dan tanggung jawab seorang imam, nabi, dan raja. Siapakah yang dimaksud imam, nabi, dan raja di ayat bahasan ini? Kita akan lihat ke depan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti beberapa waktu ini Jemaat Mahanaim didorong, dianjurkan, disarankan untuk tidak jadi penonton di dalam jemaat. Tapi kita, walaupun mungkin cuma sedikit, kita ambil bagian dalam melayani Tuhan. Kemarin pagi-pagi sebelum saya naik ke kantor, ke tempat biasa di mana saya kerja, ada dua aktivis yang bertegur sapa dengan saya, lalu dia menunjukkan seorang, "Om, ini satu orang lagi yang saya libatkan untuk melayani Tuhan." Wow, senang sekali kalau saudara juga bisa menarik beberapa rekan saudara untuk terlibat dalam pelayanan sekecil apapun dan bentuk apapun pelayanan yang saudara lakukan. Mari kita lihat terlebih dahulu ayat pokoknya. Satu ayat ini cukup panjang sehingga saya memerlukan 2 slide untuk menampilkan ayat ini. Jadi setelah saudara berakhir dengan slide ini, masih bersambung ayat yang pertama dari 1 Samuel pasal 10 ini. Dikatakan dalam 1 Samuel 10 ayat 1, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Siapa Saul? Dia raja pertama bangsa Israel. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel?" Kita pindah ke slide berikutnya. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan umat Tuhan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat ini menceritakan tentang proses pengurapan raja pertama Israel, namanya Saul. Kita tahu memang endingnya buruk orang ini, tapi pada awalnya dia melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan kepada Saul ini kita lihat imam yang saat itu dilakukan oleh seorang yang bernama Samuel. Dia menyatakan tugas yang dia kerjakan nanti, di mana bangsa Israel akan terjaga, terpelihara oleh kepemimpinan Raja Daud ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita pelajari perjanjian lama, ada 3 jabatan pelayanan di mana orang yang memegang jabatan tersebut sebelum dia terjun melayani, dia harus diminyaki terlebih dahulu dengan minyak urapan. Artinya dia harus diurapi dulu sebelum melaksanakan jabatannya. Dan jabatan pelayan-pelayan yang harus diurapi sebelum mereka melayani adalah 3 jabatan. Yang pertama, jabatan seorang imam. Yang kedua, jabatan seorang nabi. Dan jabatan seorang raja. Urapan dari Tuhan yang adalah urapan Tuhan sendiri diterapkan di dalam diri orang tersebut sebelum mereka melayani. Dan mereka itu sekali lagi adalah imam, nabi, dan raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa pelayanan keimaman, pelayanan kenabian, dan pelayanan raja untuk masa kini itu sudah selesai secara jasmania. Tetapi secara rohania itu tidak pernah berhenti. Dan akan terus berlanjut. Dan orang-orang yang melakukannya secara rohani itu bukanlah hanya hamba-hamba Tuhan yang saudara lihat berdiri di mimbar, melayani pelayanan-pelayanan dengan urapan dari Tuhan untuk memberkati jemaat sehingga jemaat terpelihara bukan saja selama hidup di muka bumi ini, tetapi dibimbing, dituntunnya sampai umat Tuhan masuk ke dalam kemuliaan, yaitu sorga yang kekal. Tetapi ada banyak kali jemaat yang berpikir bahwa tugas imam, nabi, dan raja secara rohani itu adalah domain hamba-hamba Tuhan. Saya orang awam, saya kerjanya buka toko di pasar dan sebagainya, dapat berkat. Berkat itu kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Selesailah tugas kami. Tidak. Bahwa pelayanan sebagai seorang imam, nabi, dan raja itu juga harus disandang oleh setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan sudah diselamatkan, yaitu saudara. Itu sebabnya kalau saya berkata jangan jadi penonton di dalam gereja, itu bukan karena rekayasa saya, tapi ini alkitabiah, saudara. Walaupun mungkin saudara tidak berdiri seperti kami di tempat ini, bahkan kelihatan melakukan pelayanan-pelayanan yang begitu spektakuler, seperti saudara lihat dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya ingin tekankan sekali lagi, saudara juga harus melakukan pelayanan kenabian, keimaman, dan sebagai yang disebut imamat rajani. Mari kita perhatikan ayat ini, supaya ini menyegarkan pengertian kita kembali, bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rohani.
Seperti yang dikatakan firman Allah, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Nanti juga saya akan jelaskan lebih detail lagi saudara. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Tujuannya apa? Kita dipilih supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita harus memberitakan perbuatan Yesus yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa ada ayat ini? Dan untuk siapa ayat ini? Allah sebenarnya telah memilih bangsa pilihannya. Bangsa yang benihnya dari Abraham, yang kemudian melahirkan anak tunggal sebagai yang dijanjikan Allah, namanya Ishak. Ishak melahirkan siapa? 2 anak, Esau dan Yakub. Dan dari keturunan Yakub ini ada 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Sehingga menjadi satu bangsa pilihan yang disebut bangsa Israel. Yang sekarang lagi perang, saudara. Tetapi ternyata setelah Israel berkembang dan berkuasa begitu rupa, bahkan keturunan demi keturunan sampai sekarang justru menolak Yesus. Padahal mereka adalah bangsa pilihan. Lalu apakah dengan penolakan mereka maka rencana Allah gagal? Sama sekali tidak. Penolakan Israel tidak membuat rencana Allah tertolak. Allah memilih melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus kita. Yang disebut di dalam ayat ini, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karya kematiannya di kayu salib dan kita percaya kepada Dia. Kita yang bukan apa-apa. Sebenarnya bangsa yang terbuang. Tetapi dipilih Allah menjadi bangsa pilihan dari berbagai bangsa di dunia ini. Siapapun mereka, kalau mereka percaya kepada Yesus, alami kelahiran baru, mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dikuduskan, menjadi imam-imam yang berkerajaan. Tetapi jangan lupa, ada tugas di pundak saudara dan saya sebagai bangsa pilihan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia dan melakukan 3 hal tadi. Pelayanan seorang imam, pelayanan seorang nabi, dan pelayanan seorang raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita melihat lebih jauh bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan oleh korban Yesus di atas kayu salib, bahwa ia harus mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang imam, nabi, dan raja. Dalam tanda petik secara rohani. Jangan sampai salah tafsir ya.
secara rohani. Kita mulai dengan tugas seorang imam. Jangan saudara, siapa ya imamnya ya? Oh itu yang berdiri di mimbar. Tidak. Saudara harus melihat kepada diri saudara sendiri. Bahwa tugas seorang imam adalah menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Lewat iman yang sudah tertanam di dalam diri kita. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita wajib memperdamaikan setiap orang. Untuk benar-benar menjadi orang yang tadinya melawan apa yang jadi kehendak Allah, berbuat yang bertentangan dengan apa maunya Allah, tetapi kita bimbing berdasarkan kebenaran firman Allah, sampai orang itu bertobat dan menjadi percaya, mereka pun mempunyai hubungan yang intim dan baik dengan Tuhan. Karena kita perdamaikan mereka dengan Allah. Caranya bagaimana? Ketika kita ketemu seseorang dan orang itu belum percaya kepada Yesus, nggak tahu tentang keselamatan. Kalau ditanya nanti kalau mati kemana? Ya nggak tahu, terserah dah. Nanti nasib saya dibawa kemana? Neraka sorga bukan nasib, tetapi itu pilihan. Itu sebabnya kita harus sampai kepada momen ini, sampai benar-benar kita menjadi pengantara di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena waktu saya lewatkan ayat ini, tapi kalau saudara berkenan mencatat, saudara bisa baca nanti di rumah ayat-ayat ini. Selain itu, sekarang kita lihat tugas seorang pengikut Yesus, dia harus melakukan pelayanan sebagai seorang nabi. Tadi imam membawa orang-orang yang gak kenal Tuhan untuk kita bimbing sampai dia mengenal Tuhan, jadi percaya kepada Yesus. Wah, tentu ini satu pelayanan yang istimewa ya. Sebab nanti kita di sorga akan ketemu orang-orang yang dulu kita bimbing lewat pelayanan kita. Luar biasa. Tapi kita pindah pelayanan seorang nabi. Tugas seorang nabi adalah menjadi juru bicara Allah bagi dunia yang sedang tersesat ini. Kalau ada di antara kita saudara yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka kita yang sudah mengerti, kita nggak boleh tutup mulut. Kita harus jadi kepanjangan mulut Allah, berbicara tentang kebenaran kepada orang tersebut. Kalau anak kita melakukan perbuatan yang salah, jangan kita biarkan. Selain kita adalah orang tua, kita harus jadi juru bicara Allah. Kita sampaikan, nah, itu tidak sesuai firman Allah. Kalau kamu lakukan ini, nah, kamu akan binasa masuk sorga. Papa akan sedih, papa di sorga, kamu di neraka. Bertobat, nak, pergi ke gereja, yuk hari Minggu sama-sama bersama dengan papa. Coba saudara perhatikan ayat ini. Kelanjutan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang tadi kita baca. Kita khusus perhatian kepada bagian B. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus memberitakan
memberitakan tentang nilai-nilai yang luhur dan mulia dari kebenaran firman Allah kepada siapapun. Mulailah itu dari rumah. Ketika duduk bersama makan, kalau ada yang gak beres, bicaralah sebagai seorang nabi. Sehingga mereka mendengar yang salah diperbaiki. Mereka akan berterima kasih, Tuhan. Terima kasih aku punya papa, aku punya mama, aku punya kakak yang baik seperti ini. Karena kita mempraktekkan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam hidup kita. Seorang pengikut Yesus yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, ia harus memberitakan perbuatan yang besar dari Yesus yang telah memanggil kita. Dulu siapa? Kita adalah calon neraka, tapi kita dipanggil. Mungkin lewat seseorang yang mengajak kita. Mereka sudah jadi nabi bagi kita yang menuntun kita sampai kita menjadi orang yang tahu beribadah seperti yang kita lakukan. Sehingga kita keluar dari kegelapan dan kita ada di terangnya yang ajaib. Karena nanti kita akan masuk ke dalam kerajaan terang itu, sorga yang tidak ada kegelapan sedikit pun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah barang tentu seorang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ia mampu maksud saya, memberitakan Injil, kesaksian tentang Yesus kepada semua orang. Kita akan dimampukan, saudara. Walaupun dengan gaya bahasa yang sederhana, cara mengungkapkannya dengan sederhana, tetapi itu tidak akan mengurangi bagaimana pelayanan kita. Nanti kita akan ceritakan ya, kita angkat sebagai contoh. Seorang budak, tetapi dia dipakai untuk membimbing seorang panglima dari satu bangsa yang luar biasa. Sekarang kita lihat poin yang ketiga tentang tanggung jawab seorang raja. Imam sudah, walaupun saya secara sekilas cepat. 2, nabi, dan sekarang seorang raja. Saul adalah raja pertama yang dipilih oleh Allah bagi bangsa Israel. Dan Allah memilih Saul bukan tanpa tujuan. Begitu juga Allah memilih saudara dan saya bukan tanpa tujuan. Karena Allah punya maksud, Allah punya alasan bagi kita untuk kita ambil bagian melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan saudara pernah berpikir saudara jadi orang Kristen. Ya karena kebetulan aja, sehingga saya jadi orang yang punya komunitas Kristen, komunitas rohani. Kita jadi Kristen bukan sekedar untuk berkomunitas, tapi Tuhan punya alasan untuk memakai saudara dan saya melayani Tuhan. Apakah tugas seorang raja? Yang pertama, tugas seorang raja adalah dia memimpin. Aduh, siapa saya, orang sederhana, kok jadi pemimpin? Saudara, kita perhatikan lebih jauh yang dimaksud menjadi pemimpin di sini. Yang dimaksud dipanggil untuk jadi pemimpin di sini bukan berarti saudara harus
mengikuti pendidikan tertentu, khususnya karena ini sifatnya rohani, membimbing orang-orang dibawa kepada Kristus. Jadi saya harus sekolah Alkitab dan kemudian nanti akan duduk dalam satu kepemimpinan, baik tingkat pusat, daerah, wilayah, bahkan minimal aktivis-aktivis dari gereja. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya lanjut, tadi pagi di 2 ibadah saya katakan saya sedih, saya prihatin. Karena banyak orang Kristen atau anak Tuhan yang telah kehilangan visi panggilannya dalam kehidupannya. Sehingga tidak sedikit jemaat yang tidak tahu akan keselamatan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Orang tersebut Kristen, tetapi ketika di keluarganya ada orang yang belum percaya kepada Yesus, dia cuek, dia enggak mau tahu masalah keselamatan. Nanti kalau mati masuk neraka, yaitu nasibnya dia. Neraka bukan nasib, tetapi pilihan. Itu sebabnya kita harus bisa membimbing mereka sampai mereka memilih untuk hidup dalam kekekalan di dalam sorga dan bukan di dalam neraka. Sebab dalam kekekalan nanti setelah kematian hanya ada 2 pilihan, sorga atau neraka. Jadi umur kita 70 sampai 80 ini harus kita gunakan begitu rupa sampai kita dapatkan pilihan, dan pilihan itu akan membawa kita ke sorga, bukan ke neraka, ke dalam kebinasaan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, jangan sampai kita abai. Jangan sampai kita lalai. Sehingga orang-orang yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita di keluarga, entah saudara bapak atau ibu, dengan dipercayakan sekian anak, apakah anak-anak kita semuanya sudah menjadi waris kerajaan Allah karena bimbingan kita sebagai kepala keluarga yang sekaligus sebagai imam, nabi, dan raja dalam keluarga. Sehingga kita yakin anak-anak kita waris kerajaan sorga. Nah, kalau hari-hari ini belum ditayangkan. Di sini sudah ditayangkan. Beberapa tahun terakhir ini ada ayat Alkitab yang begitu populer, saudara, sehingga dijadikan tagline begitu rupa oleh banyak orang dalam berbagai kesempatan. Di mana ayat itu diambil dari sini nih. Saudara sering nggak di TV di mana orang mengucapkan ayat ini? Ulangan 18 ayat 13 yang berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Wow, kita ini kepala, bukan ekor, bukan buntut, saudara. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kita akan naik jadi top barkotop, saudara, bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita dengar firman Allah, kita akan jadi top. Jadi kepala bukan ekor. Saudara, jelas
ayat ini saudara bukan berbicara tentang hal fisik. Bukan hal materi. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini adalah bagaimana pengaruh hidup kita sesederhana seperti apapun. Jangan sampai kita seperti ekor yang mau dibawa kemana aja. Walaupun yang membawa kita tahu orang itu akan jerumuskan kita ke dalam jurang. Tapi kita manut aja kayak, maaf, kerbau yang dicocok hidung, ya manut aja dibawa kemana. Tetapi sebaliknya, sesederhana apapun status kita, Tuhan ingin menjadikan kita seperti lokomotif yang menggerakkan untuk maju, yang bukan diseret-seret. Bahkan ke jurang pun diseret, pokoknya nggih. Bukan seperti itu. Untuk singkatnya saya langsung ambil contoh saja. Supaya cepat. Kita melihat saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Bisa ditampilkan supaya jemaat tahu, sebab ini penting sekali. Jadi perlu ditampilkan. Saudara lihat ini. 2 Raja-Raja pasal 5 dimulai dengan ayat 1. Lihat saudara, perhatikan. Naaman, panglima Raja Aram. Ada orang namanya Naaman. Dia seorang panglima tentara perang kerajaan Aram. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Tuannya saja kagum hormat kepada Naaman yang berperan sebagai panglima perang ini. Dan sangat disayangi. Dari semua pejabat-pejabat, Naaman ini disayangi. Kenapa? Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Oleh kepemimpinan sebagai panglima perang, dia memberikan kemenangan kepada kerajaan Aram. Tetapi, nah ini tetapinya. Orang itu seorang pahlawan tentara, tapi sakit kusta. Awalnya kusta itu cuma dari gatal-gatal, ruam-ruam. Tetapi kemudian terus saudara menjadi banyak dan seterusnya. Lalu coba kita pindah ke ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Rupanya di rumah keluarga Naaman ini tinggal seorang gadis. Saya ingin ceritakan langsung saja ya. Kalau saudara baca keseluruhan kisahnya, saudara bisa teruskan setelah ayat 3. Satu waktu Naaman ini menyerang tentara kerajaan Israel. Dalam penyerangannya saudara, dia mengambil seorang gadis kecil. Dia rampas gadis itu jadi tawanan, lalu dijadikan budak pembantu rumah di rumah Naaman. Itu sebabnya di ayat 3, si gadis ini, dia berbicara kepada nyonyanya tentang masalah yang diderita oleh Naaman, yaitu kusta. Apa yang dia katakan? Coba saudara lihat. Sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, di wilayah Israel, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan
Dia, maksudnya Naaman, dari penyakitnya, dari penyakit kustanya. Ternyata si nyonya ini menyampaikan ke Naamannya, "Papa, itu budak kita ngomong, coba kalau Bapak pergi menemui nabi itu, dia akan menyembuhkan Bapak sehingga Bapak enggak terus kusta, sembunyi-sembunyikan diri begitu rupa." Akhirnya saudara, Naaman mengirim utusan menyampaikan niatnya. Disuruh datang oleh seorang nabi yang ada di Israel. Nabi itu bernama Nabi Elisa. Datanglah dia mungkin dengan pasukannya. Ketika datang di rumah Elisa, saudara, boro-boro Elisa keluar. "Oh, ini panglima, pasti nanti kalau datang aku akan diberi hadiah." Enggak. Keluar pun tidak, dia hanya berkata, "Suruh kepada Naaman, celupkan dirimu ke dalam sungai Yordan. Sebanyak berapa Ibu Gembala? 7 kali. 1 kali." Tapi sebelum dia mengikuti, Naaman ketika lihat sungai Yordan, air kotor begini, apakah kekurangan air di negeriku? Ada sungai Abama, ada sungai Parpar dan begitu jernih. Masa aku harus celupkan diri ke tempat ini? Pulang. Tapi dibujuk, coba ikuti Tuhan. Akhirnya dia merendahkan diri. Dia mencelupkan diri. 1 kali celup, belum apa-apa. 2 kali celup, juga belum apa-apa. Sampai sempurna 7 kali. Dan ketika ke-7 kali dia mencelupkan dirinya, firman Allah katakan, dia menjadi tahir. Pulih keadaannya sama sekali. Seorang panglima, tetapi dia dituntun oleh seorang siapa? Budak. Ini yang Tuhan inginkan. Kita menjadi kepala bukan ekor. Kita menjadi pengaruh yang baik buat orang banyak supaya orang mengenal Kristus dan diselamatkan. Itu sebabnya walaupun pekerjaan kita sederhana sekali, mungkin ada tukang loak, tetapi tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa memakai kita dari seorang yang sangat sederhana membawa seorang kepada kebenaran dan keselamatan. Naaman, walaupun dia orang negeri asing, tetapi dia menjadi percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Saudara bisa baca, lanjutkan kisah ini yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang Tuhan ingin pakai saudara. Menjadi kepala. Walaupun saudara orang yang sederhana sekalipun, tidak menutup kemungkinan Tuhan memakai saudara menjadi alat kemuliaannya. Kita cepat saja saudara. Kita pindah kepada poin yang kedua. Menyelamatkan jiwa-jiwa dari ancaman musuh. Saudara tahu enggak? Bahwa semua manusia di dunia ini terancam. Dan ancamannya apa? Adalah maut. Sebab iblis lewat senjatanya dosa. Senjatanya yaitu dosa. Dia ingin saudara semua orang kalau bisa. Walaupun dia sudah jadi aktivis di gereja. Bahkan pendeta sekalipun. Kalau bisa
iblis jatuhkan. Tetapi setiap orang percaya diberi kuasa untuk kita menjadi seperti seorang raja yang bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1, tapi kita baca bagian C terlebih dahulu. Lihat ke caption, saudara perhatikan di sana. Dan engkau, Saul maksudnya, akan menyelamatkan bangsa Israel, maksudnya di sini, dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Saudara, ada musuh di sekitar kita. Sedangkan saudara keluar dari rumah saja, saudara langsung dikelilingi dengan sekian banyak musuh yang menyodorkan dosa untuk membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi pesan di sini, engkau akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini hamba-hamba Tuhan memesankan kepada saudara untuk banyak berdoa, supaya saudara dalam peperangan iman yang kita hadapi setiap hari, kita bukan jadi pecundang yang dikalahkan oleh dosa, tapi kita menjadi pemenang karena kita bisa mengatasi dosa. Betul-betul mental seorang raja itu ada di dalam setiap anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Demikian juga tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita ingin menjadi pembimbing bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Suami, bagaimana kita melindungi, menjaga istri kita. Istri pun demikian terhadap suami. Suami dan istri kepada anak-anak kita terus membimbing mereka dalam kebenaran firman Allah. Supaya mereka jangan jadi mangsa iblis, lalu mereka akan berdiam di dalam neraka selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun musuh yang mengancam saudara, kita lihat begitu banyak sekali. Itu sebabnya mari kita perhatikan tugas dan tanggung jawab Saul sebagai seorang raja yang dipilih dan dilantik. Ia harus menyelamatkan orang-orang, yaitu rakyatnya, dari musuh yang ingin membinasakan mereka, yaitu umat Allah. Coba kita baca ayat ini sekarang. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Maka Nahas. Siapa Nahas ini? Orang Amon itu. Orang Amon, bangsa Amon. Tetapi perannya adalah raja. Bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Dia mengepung wilayah Israel yang namanya Yabes Gilead. Di Yabes Gilead itu satu kampung saudara, satu daerah, ada orang Israel di situ. Lalu berkata semua orang Yabes itu kepada Nahas, ketika dia tahu Nahas, Raja Amon itu mengurung saudara wilayah Yabes Gilead.
Lalu mereka berkata kepada Nahas, Raja Amon yang kejam itu, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Bayangkan, karena nggak bisa melawan, mereka cuma bisa berkata, ayo kita buat perjanjian. Kalau kami nggak bisa melakukan perjanjian yang kami buat, baik kami akan takluk kepadamu. Saudara, hari ini iblis sedang bekerja keras untuk menjajah dan menguasai semua orang. Kalau bisa, orang-orang Kristen pun dikuasai oleh mereka. Tapi kita lihat ada sebagian kecil bangsa Israel yang siap untuk takluk kepada Nahas yang adalah gambaran iblis ini. Coba kita lanjut. Tidak lama setelah Saul dilantik menjadi raja, seorang yang bernama Nahas tadi yang kita sebutkan, yaitu Raja Amon, menyerang orang Israel yang berdiam di wilayah Gilead. Bukan hanya bangsa Israel itu sampai kepada titik di mana mereka siap untuk takluk. Tetapi kali ini diserang dengan sungguh-sungguh. Diserang, saudara. Coba kita lebih detail lagi tahu tentang Nahas. Kata Nahas, arti Nahas adalah ular. Di dalam Alkitab ular adalah gambaran siapa? Iblis. Hari-hari ini dia menyerang rumah tangga, dia menyerang keluarga. Supaya keluarga itu jadi korban iblis dan masuk di dalam neraka. Lebih jauh, sedangkan kata Amon, yaitu bangsanya, di mana Nahas ini jadi rajanya, jadi presidennya. Kata Amon, baik yang M1 maupun M2, artinya rakyat. Jadi ular ini, Nahas ini, dia menguasai rakyat. Iblis menguasai rakyat. Inilah yang sedang terjadi, saudara. Itu sebabnya jangan kita santai dalam pengiringan kita kepada dia. Kita harus semakin serius. Sehingga kalau kita hubungkan, lihat dengan ayat di bawah. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Orang-orang yang sedang dikuasai Nahas ini gambaran orang yang sedang di dalam kendali iblis. Dalam kekuasaan iblis begitu rupa. Bapak Ibu perhatikan. Nahas gambaran roh-roh jahat atau bahkan terus terang dia adalah setan yang ingin menguasai saudara, semua orang yang ada di dunia ini termasuk juga orang Kristen kalau tidak berhati-hati supaya semua orang dibinasakan. Ini yang sedang terjadi. Sebab itu kita jangan lalai. Kita dipanggil, kita dipilih dari sekian banyak orang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang dalam ancaman Nahas, yaitu iblis. Sebab itu yuk mari melayani Tuhan. Jadilah pendeta di rumah saudara. Bimbing istri, bimbing anak. Istri bimbing suami, bimbing anak-anak kita. Supaya anak kita semua terselamatkan. Dan kita semua waris kerajaan sorga.
Coba kita lihat reaksi penduduk Gilead seperti apa. Bagaimana reaksi orang Israel yang diam di Yabes Gilead ketika dapat ancaman. Lanjut, kalau saudara baca 1 Samuel 11 ayat 1 bagian B, tadi ayat bagian A, sekarang kita lanjut bagian B. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas. Karena mereka orang penduduk Yabes Gilead gak berdaya mengatasi Nahas. Akhirnya mereka datang dengan menyerahkan diri. Dengan berkata apa? Adakanlah perjanjian dengan kami. Maka kami akan takluk kepadamu. Oh, jangan sampai ada jemaat Mahanaim menaklukkan diri kepada iblis dan menjadi penguasa atas diri kita. Penguasa kita adalah Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara tega membiarkan keluarga kita, jiwa-jiwa yang kita kenal, di mana mereka menyerahkan diri, aku menyerahkan diri kepada iblis, apapun iblis mau bawa kemana saya, terserah itu nasib saya. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi sampai masuk dalam lubang neraka yang kekal. Sekarang kita lihat 1 Samuel 11 maksud saya, ayat yang kedua. Tadi ayat yang ke-1 bagian A, bagian B, sekarang ayat 2. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata. Jadi kalau saudara terjemahkan, tetapi iblis, penguasa dunia ini berkata kepada mereka, kepada orang Israel. Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Nahas mulai bergerak lebih jauh lagi. Tadi bangsa Israel yang ada di Yabes Gilead, mereka cuma sekedar mau tunduk. Tapi sekarang Nahas bergerak lebih dalam. Aku akan datang kepadamu, congkel mata kananmu. Apa artinya ini, saudara? Ayat ini menekankan ancaman Nahas yang adalah iblis kepada orang-orang percaya. Bangsa Israel, gambaran kita orang-orang yang percaya. Dan perhatikan saudara ancamannya, bentuknya apa? Mencongkel mata kanan. Ini memiliki artian rohani. Saya harus jelaskan ini sedikit sebelum menutup ibadah ini. Saudara tahu bahwa Tuhan beri kepada kita 2 pasang mata, bukan? Mata kiri, mata kanan. Sehingga dengan 2 mata ini seimbang, saudara. Selain itu, kepada kita diberi juga telinga kiri dan telinga kanan. Supaya pendengaran seimbang. Tetapi saya ingin berbicara tentang mata saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 mata ini mempunyai pengertian. Mata kiri berbicara sense kita terhadap hal-hal yang jasmani. Sedangkan mata kanan Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan
kepekaan kepada kita tentang nilai-nilai yang rohani, yang kekal. Dan Tuhan berikan kepada kita keduanya secara seimbang, jasmani dan rohani. Selama kita hidup di dunia ini, kita butuh yang jasmani. Siapa di sini yang gak butuh jasmani? Pulang gak usah makan, bekerja gak usah dapat duit dan sebagainya. Kita perlu. Tetapi itu terbatas gunanya. Kita perlu mata kanan, gambaran perkara-perkara rohani. Kalau kita bekerja, dapat duit sebanyak-banyaknya, jadi kaya raya, tapi kita nggak pernah cari Tuhan ke gereja, mengisi hal-hal rohani, kita seperti dicongkel mata kanan kita. Setelah kekayaan habis, mati neraka. Karena kita tidak punya nilai rohani. Itu sebabnya kita perlu bekerja, tetapi jangan lupa kita beribadah. Semua bilang amin. Supaya satu waktu yang jasmani ini berakhir, termasuk saudara kita menghembuskan nafas yang terakhir, tetapi kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita miliki sorga, bukan neraka. Bukti ini tercatat dalam satu kisah yang perlu saudara baca. Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Diceritakan ada seorang miskin namanya Lazarus dan seorang kaya raya. Yang kaya raya ini luar biasa materinya, tapi dia nggak pernah cari Tuhan. Sehingga ketika mati, kekayaannya tidak membawa dia ke sorga. Dia masuk dalam neraka. Lazarus sebaliknya, saudara. Dia cuma mencari yang rohani ke gereja, tapi dia nggak cari untuk kebutuhan jasmaninya. Sehingga bisa digambarkan mata kirinya sudah dicungkil. Cuma cari yang rohani. Sebaliknya yang kaya cuma cari yang jasmani, yang rohaninya nol. Akhirnya gimana? Saudara Lazarus masuk sorga, tapi selama hidupnya nggak jadi berkat. Kalau dia lapar, dia datang ke rumah orang kaya. Dia duduk di bawah meja makan mereka. Menunggu remah-remah yang jatuh. Lalu dia makan untuk kebutuhan jasmaninya. Ditanya oleh orang kaya, kamu anak mana? Siapa kamu? Aku lihat kamu anggota gereja ya. Bikin malu. Tapi si kaya, dia berfoya-foya dengan kekayaannya. Tapi dia gak peduli cari Tuhan. Neraka. Kita perlu keseimbangan dalam hal ini. Supaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya tiba nanti. Kita benar-benar selama hidup dipelihara Tuhan dengan berkat jasmani. Karena kita punya mata kiri sehat. Pandangan duniawi kita sehat. Tapi kita tidak pernah lupa. Membuat mata rohani bahwa hidup itu adalah kekekalan. Saudara, kita mati. Itu adalah awal di mana kita akan hidup dalam kekekalan. Jangan sampai kita mengawali hidup, tapi kita hidup di dalam neraka yang kekal untuk selama-lamanya.
Tetapi biarlah kita awali hidup kekal bersama dengan Yesus. Karena pandangan rohani kita bukan hanya memandang hal yang jasmani yang sekarang kita butuhkan, tetapi yang kita butuhkan yaitu setelah kematian yang kita dapatkan jaminan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua.